Kali ini berada di definisi Al-Quran. Ada Al-Quran dan ada Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis. Terkadang Al-Hadis itu atau hadis Nabi itu memperjelas apa yang belum dijelaskan dan apa yang masih samar-samar di dalam Al-Quran. Nah, yang pertama kita melihat definisi Al-Quran dari segi terminologi. Kalau kita berbicara tentang terminologi, berarti definisinya menurut bahasa. Terminologi. Kalau epistemologi itu menurut istilah. Coba jelaskan apa pengertian bahasa menurut terminologi. Berarti dia menurut bahasanya. Kalau dari segi bahasa, Al-Quran itu artinya bacaan atau yang dibaca. Dia adalah bacaan atau yang dibaca. Berasal dari kata qara'a, ikra, di dalam surah yang pertama turun itu surah Al-Alaq. Ikra, bacalah. Jadi Al-Quran adalah bacaan kalau menurut bahasa. Bacaan berasal dari kata qara'a. Kalau dalam bahasa Arab itu qara'a, bacaan. Kalau perintah, ikra, bacalah. Kalau bahasa itu kan dalam bahasa Arab maupun bahasa Indonesia ada kata perintah, ada kata apa? Ada kata sedang berlangsung, akan berlangsung, dan telah berlangsung. Sama dengan bahasa Arab. Kalau surah Al-Alaq itu ikra, artinya bacalah. Kalau qara'a itu bacaan, kalau menurut bahasa. Kemudian menurut istilah, dia adalah kalam-kalam Allah. Dia adalah kalamullah, dia adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir. Mutawatir itu artinya berturut-turut atau berangsur-angsur. Jadi sampai hari ini kita masih meyakini surah atau kalamullah yang ada di dalam Al-Quran itu turunnya berangsur-angsur. Dia turun berdasarkan konteks kejadian pada saat itu. Itu dia berdasarkan konteks kejadian pada saat itu. Atau ketika Rasulullah Muhammad SAW dalam keadaan gelisah melihat perilaku umat pada saat itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala. Dia turun secara berangsur-angsur atau secara mutawatir atau secara berturut-turut. Dituliskan dalam mushaf. Ketika ayat turun, kemudian ayat-ayat itu ditulis di atas pelepah-pelepah kurma sebelum dia dijadikan mushaf. Nanti di zaman Utsman, Khalifah Utsman, semua kalamullah, ayat-ayat Tuhan, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan yang kemudian disatukan menjadi sebuah mushaf. Makanya yang paling terkenal di dunia ini adalah Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani itulah ayat-ayat Al-Quran disatukan menjadi sebuah kitab. Dimulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jadi metodologi penyusunan Al-Quran itu yang merujuk di dalam penyusunan Mushaf Utsmani itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri surah An-Nas. Meskipun masih ada yang berbeda susunannya, tetapi yang disepakati oleh negara-negara Islam
bahwa mushaf Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah. Kenapa harus surah Al-Fatihah, Pak? Saya kurang paham kenapa harus dimulai dengan surah Al-Fatihah. Tetapi Al-Fatihah sendiri artinya pembuka, muqaddimah, atau pembuka surah Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya, Al-Quran itu bukan hanya sebagai bacaan sesuai dengan arti terminologinya, qira'ah, bacaan. Tetapi Al-Quran juga sebagai sumber hukum Islam. Ada sumber hukum Islam di dalamnya. Apa contohnya? Contohnya yaitu tentang Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk mengeluarkan zakat. Mengeluarkan zakat. Aqimus sholata wa atuz zakat. Itu kewajiban mengeluarkan zakat. Yang kemudian kepada siapa zakat ini diberikan? Ada 9 penerima zakat di dalam Al-Quran. Yang kemudian dia menjadi sebuah hukum Islam. Jadi kalau Anda semua berzakat, harus kepada orang yang jelas disebutkan di dalam Al-Quran yang diberikan itu zakat. Apa itu? Yang pertama adalah fakir miskin. Apa itu miskin? Miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari, itu adalah kategori miskin. Dan apalagi, misalnya dia adalah seorang tukang beca. Tukang beca itu penghasilannya hanya 10.000. Padahal dia punya anak, punya istri yang harus dipenuhi. Maka dia kategori miskin, tidak bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Kalau menurut WHO, orang miskin itu adalah orang yang tidak bisa memenuhi karbohidratnya sehari-hari. Apa kita dapat karbohidrat itu? Nasi dan lain sebagainya. Itu adalah kategori miskin. Nah, di dalam Al-Quran, zakat itu harus diberikan kepada orang miskin. Itu jelas di dalam Al-Quran. Apalagi orang yang terlilit hutang, itu wajib diberikan zakat, orang yang terlilit hutang. Apalagi orang yang menuntut ilmu. Misalnya Ibu Kosmu menjelang Idul Fitri, saya kasihkan ini ke Fitra ini saya kasih ke zakat. Saya kasih beras. Apakah Fitra bisa menerimanya sesuai dengan hukum Al-Quran? Bisa, karena dia adalah salah satu penuntut ilmu. Jadi mahasiswa itu bisa diberikan zakat. Ada banyak sumber hukum yang ada di dalam Al-Quran. Makanya konstitusi umat Islam pertama adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Ada larangan-larangan di dalam Al-Quran. Larangan meminum khamar, ada jelas di dalam Al-Quran. Larangan berzina, la taqrabuz zina, jelas di dalam Al-Quran. Larangan untuk saling berkasih sayang, wal yatalattab, yang di tengahnya Al-Quran itu. Interaksi sesama manusia dan alam, saling berkasih sayang, tidak saling menyakiti. Itu ada di dalam Al-Quran, esensinya di dalam Al-Quran. Seharusnya itu menjadi sumber hukum Islam. Nah, sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, kita bukan hanya sebagai negara agama, karena kita tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai hukum tertinggi di dalam negara. Tetapi nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Al-Quran itu ada masuk di dalam setiap undang-undang yang dibuat oleh negara. Apa contohnya? Undang-undang perbankan syariah.
Undang-undang perbankan syariah itu mengatur tentang mudharabah, mengatur tentang bagi hasil, mengatur tentang akad dan lain sebagainya. Itu adalah rukun di dalam ekonomi syariah, perbankan syariah. Yang kemudian ini diatur menjadi undang-undang perbankan syariah. Itu padahal ini nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an tentang dan hadis Nabi yang kemudian dijadikan peraturan negara. Meskipun kita bukan negara Islam. Kemudian yang kedua adalah tentang undang-undang perkawinan Islam. Harus ada wali, harus ada saksi, harus ada yang menikahkan, dan lain sebagainya yang kemudian dicatatkan sama negara. Undang-undang perkawinan ini merujuk pada hukum Islam, sistem perkawinannya, yang kemudian dijadikan hukum di dalam negara kita. Apalagi undang-undang perbankan syariah, undang-undang perkawinan, undang-undang pengelolaan haji. Haji itu diperintahkan di dalam Al-Qur'an. Caranya bagaimana itu dijelaskan oleh hadis Nabi. Yang kemudian karena kita bukan negara Islam, kita adalah negara Pancasila, kita ambil itu menjadi sebuah undang-undang tentang pengelolaan haji. Apalagi undang-undang jaminan produk halal. Halal itu merujuk di dalam surah Al-Maidah ayat 3 bahwa setiap makanan yang tidak mengandung bangkai, al-maitatu, yang tidak mengandung wadammu, darah, yang tidak mengandung walahmul khinsir, itu adalah termasuk kategori halal. Mau dia makanan, mau dia pakaian. Makanya surah Al-Maidah itu, surah Al-Maidah ayat 3 itu, hurrimat alaikumul maitah. Itu menjadi landasan hukum terkait dengan kehalalan sebuah makanan atau sebuah produk. Nah, ini di dalam negara kita dijadikan sebuah undang-undang jaminan produk halal. Ada undang-undang namanya jaminan produk halal tentang kehalalan sebuah produk. Mau dia makanan, mau dia pakaian, mau dia dan lain sebagainya. Dia jaminan produk halal. Dari sumber hukum Islam yang kemudian dijadikan sebuah undang-undang. Ada yang bertanya, Pak, kenapa Indonesia tidak menerapkan potong tangan bagi yang mencuri? Kenapa ketika ada yang ditangkap mencuri, tangannya langsung dipotong? Karena kita sebagai Islam yang Sunni berpandangan bahwa kalau dia dipotong tangannya itu mudaratnya besar. Misalnya begini, ketika ada yang kedapatan mencuri, sedikit dia curi, kemudian dia dipotong tangannya, kemudian dia bebas, apa yang harus dia lakukan? Tidak bisa bekerja, tidak bisa melaksanakan sehari-hari, mudaratnya besar sekali. Makanya pemerintahan Harun al-Rasyid itu meniadakan hukuman potong tangan bagi warga negaranya. Karena di Turki pada saat itu, pada saat pemerintahan Harun al-Rasyid, banyak gelandangan yang semua tangannya putus. Kenapa? Putusnya gara-gara mencuri. Dia dipotong, kemudian mencuri. Akhirnya dia jadi gelandangan. Menjadi persoalan baru di dalam pemerintahan Harun al-Rasyid. Makanya potong tangan bagi pencuri itu ditiadakan bagi Khalifah Harun al-Rasyid. Ini menjadi masalah baru di kota Baghdad pada saat itu. Kenapa? Karena mencuri 1 permen lah curi, gula-gula, dipotong lagi tangannya. Setelah itu mau dia bekerja apa? Padahal tangannya itu bisa dia pakai bekerja kalau dia sadar atau bertobat. Karena dia dipotong, akhirnya penuh gelandangan itu di kota Baghdad. Tangannya dipotong semua.
Akhirnya tidak produktif. Maka Harun al-Rasyid mengambil keputusan meniadakan yang namanya potong tangan. Nah, Al-Quran ini sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam mempunyai kedudukan yang sangat tinggi. Kalau di negara kita, konstitusi yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala perundang-undangan yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 itu bisa dibatalkan di Mahkamah Konstitusi. Jadi tidak ada boleh yang bertentangan dengan undang-undang, itu namanya konstitusi. Nah, Al-Quran juga dia adalah sumber hukum Islam yang tertinggi. Tidak boleh juga bertentangan dengan Al-Quran. Masalah ibadah kita, masalah interaksi sosial kita dengan masyarakat, dengan sesama manusia, interaksi sosial kita dengan alam, interaksi sosial kita dengan orang tua, itu jelas di dalam Al-Quran. Ada surah Luqman yang menjelaskan tentang bagaimana interaksi kita dengan kedua orang tua, bagaimana memperlakukan ibu, bagaimana memperlakukan kedua orang tua, itu jelas di dalam surah Luqman, ada di dalam surah Luqman. Bagaimana kita bagaimana kita berlemah lembut, saling mengasihi, itu ada di dalam Al-Quran. Tidak kasar dan lain sebagainya. Sumber utama dan pertama hingga semua persoalan harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Jadi Al-Quran itu sumber utama, kedudukannya tinggi, dan semua harus merujuk di dalam Al-Quran. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau tidak dijelaskan di dalam Al-Quran? Maka kita bisa lihat di hadis Nabi. Nanti kita belajar apa itu Al-Hadis, apa itu hadis Nabi. Dia sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Tetapi hadis ini juga perlu kita lihat secara rame-rame. Perlu juga dilihat dengan ilmu pengetahuan. Atau hadis ini perlu dilihat juga dengan pemahaman kita dengan keilmuan melihat sebuah hadis. Ada banyak hadis yang lahir setelah Rasulullah Muhammad SAW wafat, itu menjadi hadis palsu yang tidak pernah diceritakan dan tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ada banyak. Nah, untuk meriwayatkan hadis, satu hadis Nabi itu harus lengkap perawinya yang meriwayatkannya. Kalau misalnya misalnya Ibu Sri pernah bilang begini, semua yang ambil mata kuliah kokurikuler saya kasih dapat A meskipun tidak masuk. Itu kita anggap hadisnya Ibu Sri. Kemudian Fitra tanya lagi Dispa tanya lagi ke temannya, itu namanya perawi. Rasulullah pernah begini. Dia sampaikan lagi, pernah begini. Iya, saya pernah melihat. Nah, kalau di dalam perawi itu ada yang kedapatan pernah berbohong, maka dia diragukan hadisnya. Jadi periwayat itu yang menyampaikan hadis itu dari Rasulullah sampai sekarang kita lihat ini, kalau ada satu yang pernah berbohong, dia kedapatan berbohong, misalnya Fitra, tidak percaya sama Fitra, selalu berbohong, maka kedudukan hadis itu menjadi dhaif, menjadi lemah. Menjadi lemah dan diragukan otentifikasinya. Diragukan otentifikasinya. Ada banyak syaratnya yang bisa meriwayatkan hadis. Yang apakah yang diriwayatkan Abu Hurairah itu semuanya hadisnya benar perkataan Nabi? Belum tentu juga.
bisa kita uji kebenaran sebuah hadis dari periwayat. Kenapa demikian? Karena banyak hadis yang lahir pada zaman khilafah itu berubah konteksnya. Bagaimana maksudnya? Ada hadis yang sengaja dibuat untuk menyanjung khalifah. Ada hadis yang dibuat untuk menyanjung khalifah. Khalifah atau presiden pada saat itu. Jadi hati-hati membaca sebuah hadis. Karena kemurnian sebuah hadis itu bisa dilihat dari siapa perawinya, periwayatnya. Kalau satu saja dia pernah menghamba pada khalifah, oh dia itu tangan kanannya khalifah Muawiyah. Dia selalu menyanjung-janjung, oh. Maka hadis yang ada namanya orang itu dia dianggap lemah, diragukan otentifikasi. Nah, selanjutnya di dalam Al-Quran sendiri itu menjelaskan tentang hukum Islam. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Di dalam surah An-Nisa ayat 59 dan di dalam surah An-Nisa ayat 105. Ada yang bisa buka surat An-Nisa ayat 59? Ada yang bisa buka surah An-Nisa ayat 59? Atau surah An-Nisa 105? Ada? Sudah, Pak. Siapa namanya? Siapa nama tak? Silakan. Ini Kenapa, Pak? An-Nisa ayat 59. Dibacakan, Pak. Ya. Oh iya, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiu rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalikal khairu wa ahsanu ta'wila. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ya, ini ayat 59. Ya, Pak. Yaitu tentang kewajiban kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ada 25 Rasul. Yang kemudian ulil amri. Ulil amri itu adalah pemimpin di antara kamu. Kewajiban yang menjadi wajib kita yang diajak ini hanya orang yang beriman. Taatilah Allah dan Rasul. Kemudian ulil amri yang seperti apa yang harus ditaati?
Apakah yang zolim itu harus ditaati? Yang dia adalah adil, al-adil, itu ulil amri. Dia yang memberikan rasa keadilan. Itu harus kita taati. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah atau Al-Quran. Dan Rasul itu adalah sunnahnya. Jadi sunnah. Apa itu sunnah? Ya toh? Apa itu sunnah? Semua perkataan Nabi, semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi Muhammad SAW itu adalah sunnahnya. Jadi mentaati Al-Quran dan mentaati sunnah. Tetapi sunnah itu tidak menjadi wajib kita taati jika mengancam keselamatan jiwa. Namanya juga sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan mendapat pahala, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Apa contohnya? Rasulullah SAW itu tidak pernah naik motor Mio dan tidak pernah naik motor Honda Beat. Apakah itu bertentangan dengan sunnah? Di dalam sejarah Rasulullah hanya sering naik onta dan kuda. Beliau senang berkuda dan naik onta. Apakah di era sekarang ini kita harus mengikuti sunnahnya Nabi? Pak, harus kita onta pergi di kampus. Tidak usah kita pakai naik Honda Beat atau motor Mio. Karena itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Coba kalau kita naik onta dari rumah ke kampus. Berapa banyak PT-PT yang marah-marah. Kenapa lama sekali di jalannya? Onta itu paling lambat jalannya. Nah, kemudian itu contoh sunnah Nabi yang tidak menjadi wajib kita ikuti. Apalagi Rasulullah SAW menikah dengan Khadijah, seorang janda yang berumur 40 tahun. Pak, semua sunnahnya Nabi itu harus kita ikuti. Oke lah kalau begitu. Sekarang Anda menikahi Khadijah, seorang janda yang kemudian maharnya itu 31 ekor onta dan berapa dirham itu emas. Total maharnya Rasulullah pada saat itu ada sekitar 1,3 miliar dengan 31 ekor onta itu. 31 ekor onta, kalau rata-rata satu ekor onta itu seharga 25 sampai 30 jutaan, coba dikali 31 ekor. Jadi ada sekitar, kemudian ada emas atau dirham yang dibawakan Rasulullah kepada Khadijah. Pada saat itu Khadijah adalah seorang janda kaya yang berumur 40 tahun. Itu kan perbuatan Nabi. Nah sekarang yang laki-laki di kelas ini, kalau saya tanya, Anda mau menikahi janda dengan mahar 1,3 miliar. Pasti berpikir tuh, biar nih Pak, yang penting janda kaya, yang penting maharmu 1,3 miliar. Karena maharnya Rasulullah itu 1,3 miliar. Itu perbuatan Nabi. Apakah wajib kita ikuti? Belum tentu juga. Karena tidak sesuai dengan kemampuan kita. Nyata pada saat itu. Apalagi gondrong. Pak, Rasulullah kan itu gondrong. Iya, Rasulullah itu gondrong. Dalam riwayat sejarah, rambut Rasulullah SAW itu tidak ada yang bisa memotong. Tidak ada yang bisa memotong. Dia dalam sejarahnya itu katanya keras rambutnya. Hanya Fatimah yang biasa memotong dengan Aisyah di akhir hayat beliau. Istri dan putrinya yang bisa potong rambutnya. Tapi karena dia tidak gondrong, di dalam riwayat itu rambutnya panjang sampai sebahu, yang rapi. Nah, kalau kita sebahagian ini kan gondrong tapi pantas lagi, tidak tertata dengan baik. Nah, ini juga harus kita lihat konteksnya. Hadis itu dan konteksnya Al-Quran itu pada saat turun. Selanjutnya adalah surah An-Nisa 105. 105.
Tadi siapa yang baca itu? Nah, 105. Siapa yang bisa baca ini? Halo? Siapa yang bisa baca nih surah An-Nisa ayat 105? Rafli? Mana Rafli? Tadi siapa yang baca? Fitrah? Ya, Pak. Mana Rafli? Alim? Alim? Iya Pak, mohon maaf Pak, saya lagi di tempat pakaian ini Pak. Oh, Baru ribut juga di sini Pak, karena lagi di kantor lurah Pak. Rahmat Saga mana? Rahmat Saga. Ya Pak. Coba ini surah An-Nisa ayat 105. Kelihatan Ji? Kelihatan Ji Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba litahkumma baina barakallah takul tilka inna kasam. Artinya, Artinya dan kita dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan jangan kamu menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena berkhianat. bela orang-orang yang berkhianat. Ya, ini di dalam surah An-Nisa ayat 105. Kemudian kandungan hukum dalam Al-Quran. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah akidah dan keimanan. Ada akidah tentang keimanan. Rata-rata ayat yang berbicara tentang akidah dan keimanan itu turun di kota Mekah pada tahun pertama kerasulan Nabi Muhammad SAW. Pada tahun pertama Nabi diangkat menjadi rasul. Dan Nabi di umur 40 tahun, maka ayat yang selalu turun itu tentang akidah dan keimanan. Janganlah la tusyrik billah, janganlah kamu mensekutukan Allah. Janganlah kamu menduakan Allah. Muhammad, katakan kepada dia bahwa Allah itu adalah satu. Akidah dan keimanan itu rata-rata ayat yang turun di kota Mekah pada saat Rasulullah berada di kota Mekah. Kemudian kandungan hukum Al-Quran itu adalah syariah dan ibadah. Ada syariah, ada ibadah. Hukum ibadah, hukum muamalah. Nanti kita lihat di pertemuan berikutnya apa itu muamalah, apa itu ibadah, apa itu ayat-ayat Al-Quran tentang sains, ilmu pengetahuan. Yang terakhir, kandungan Al-Quran itu akhlak atau budi pekerti. Al-Quran itu menekankan yang namanya akhlak, budi pekerti. Apa itu? Menghormati yang tua, menghormati dosen, menghormati sesama teman, menghormati yang berbeda agama, menghormati yang berbeda pandangan. Itu namanya akhlak atau budi pekerti. Tidak memaksakan kehendak, itu adalah akhlak atau budi pekerti. Misalnya dia minoritas di situ, di elektro, dia paksakan, harus kau seperti ini. Itu bukan budi pekerti namanya, bukan akhlak, tapi otoriter. Jadi ada 3 kandungan hukum dalam Al-Quran: akidah dan keimanan, syariah atau ibadah, akhlak dan budi pekerti. Nah, selanjutnya yang terakhir tentang hadis. Ada Al-Quran, ada hadis. Dari segi epistemologi, hadis itu adalah perkataan atau
ucapan. Dia perkataan. Perkataannya siapa? Perkataannya Rasulullah Muhammad SAW. Dari segi istilah, segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan takrir yang dilakukan oleh Muhammad SAW. Ya, ini dari segi terminologi dan epistemologi, dari segi bahasa dan dari segi istilah. Kemudian kedudukan hadis sama dengan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Di bawah Al-Quran dijadikan sandaran. Apa yang tidak dijelaskan di Al-Quran secara spesifik itu dijelaskan di dalam Al-Hadis. Ada di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 7 tentang kedudukan hukum Islam di dalam Al-Quran, hadis sebagai hukum Islam. Kita lihat surah Al-Hasyr Kemudian ini fungsi hadis terhadap Al-Quran, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Ada yang tidak spesifik dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis yang menjelaskan. Memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran, itu fungsinya hadis. Menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Menetapkan hukum baru yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini yang fungsinya dari hadis yang secara bahasa itu adalah perkataan dan ucapan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Nanti minggu depan kita lanjutkan lagi. Saya harap Fitra nanti di screenshot lagi berapa orang yang hadir. Nanti saya pindahkan ke absen. Ya, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.